Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Encang Saifuddin selaku dosen Retorika Universitas Pajajaran, dan yang saya cintai, para hadirin serta para penonton sekalian. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya, kita semua masih dapat diberi kesempatan untuk saling berbagi ilmu di dalam media Zoom dan YouTube ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai pentingnya mencegah stunting di era pandemi. Sebelumnya, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, walaupun pada realitanya sudah banyak yang kenal, tetap aja gak ada yang sayang. Baik-baik, perkenalkan nama saya Yanuar Aldi Alessandro, mahasiswa Universitas Pajajaran. Saya merupakan seorang blogger. Saya juga menjabat sebagai fasilitator di Forum Anak Grobogan, dan saya juga aktif di KOP Protokol Mahasiswa Universitas Pajajaran. Dan berikut ada beberapa kontak sosial media saya. Baik, mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar nih istilah stunting, entah itu di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, atau mungkin juga di poster-poster di pinggir jalan. Tapi sebenarnya teman-teman tahu gak sih pengertian dari stunting itu sendiri? Menurut Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, stunting merupakan masalah kekurangan gizi pada anak yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi, sehingga hal tersebut mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi badan anak lebih pendek daripada standar usianya. Nah, tubuh anak yang pendek ini nih seringkali dikatakan oleh orang tua sebagai masalah genetik, sehingga mereka menganggap hal tersebut tuh tidak dapat diatasi, dan mereka cenderung cuek dan hanya dapat menerimanya. Padahal nih, genetika tuh merupakan faktor determinan atau faktor yang paling kecil dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya, seperti masalah gizi, perilaku, lingkungan, dan pelayanan kesehatan. Lalu, sementing apa sih masalah stunting di Indonesia ini? Nah, berikut ada data stunting dari tahun 2007 sampai tahun 2019. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa memang jumlah kasus stunting di Indonesia tuh sudah menurun menjadi 27,7% pada tahun 2019. Namun angka tersebut tuh masih termasuk tinggi karena WHO menargetkan standar angka stunting tuh tidak boleh lebih dari 20%. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pada awal tahun 2021, pemerintah menargetkan angka stunting turun jadi 14% pada tahun 2024 mendatang. Sehingga untuk mewujudkan hal tersebut, perlu peran dan kerjasama dari berbagai elemen masyarakat supaya masalah stunting ini dapat segera teratasi. Mungkin teman-teman bertanya-tanya nih, emangnya masalah stunting ini berdampak apa sih? Kok sepenting itu dan kok sampai pemerintah tuh menekankan banget masalah stunting ini? Jadi menurut Buletin Stunting yang dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan, stunting ini memiliki dampak jangka pendek dan juga jangka panjang, di antaranya sebagai berikut. Nah, dampak jangka pendeknya tuh dapat berisiko lebih tinggi terpapar penyakit, dapat mengganggu perkembangan anak, serta dapat meningkatkan biaya kesehatan. Nah, dampak jangka panjangnya itu tinggi badan anak menjadi lebih pendek dari standar usianya, dan juga dapat mempengaruhi performa dan kapasitas belajar, serta mengganggu produktivitas kerja. Sebenarnya pemerintah telah menerapkan berbagai upaya dan kebijakan dalam mengatasi masalah stunting ini. Di antaranya dengan melakukan penguatan intervensi spesifik gizi, dengan cara melakukan kegiatan promosi dan konseling menyusui dan pemberian makan bayi dan anak. Pemerintah juga memberikan tablet tambah darah dan kapsul vitamin dan berbagai kebijakan lainnya. Namun, seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini Indonesia sedang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19 yang tentunya nih perlu banyak penyesuaian program-program yang telah disiapkan pemerintah tersebut. Dalam masa pandemi seperti ini, tentu untuk melakukan sosialisasi secara langsung itu sangat tidak memungkinkan. Karena itu, kita harus mengurangi mobilisasi sehingga perlu berbagai program alternatif lain untuk menanggulangi masalah stunting ini. Nah, lalu berikut ada beberapa tips untuk menanggulangi masalah stunting di era pandemi seperti ini.
Di zaman yang serba online ini, tentu banyak orang tuh tidak bisa lepas dari sosial media. Sehingga kita dapat melakukan pengemasan konten-konten sosial media mengenai penjaga stunting secara menarik tentu dengan mengikuti tren-tren yang ada. Selain itu, kita juga dapat melakukan penyebaran informasi melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Nah, melalui media-media tersebut nih, berbagai informasi tersebut tentu akan dapat tersebar lebih mudah dan dapat menjangkau banyak pihak. Lalu, dikarenakan pengurangan mobilisasi guna memutus rantai penyebaran COVID-19, kita dapat menyiapkan program untuk melakukan pengawasan dan bimbingan pada siklus hidup 1000 hari kehidupan anak yang dilakukan secara online. Nah, program ini nih dapat dilakukan dengan sistem terhubung satu dengan yang lainnya melalui grup khusus, seperti contohnya melalui grup sosial media WhatsApp. Nah, sehingga jika hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka kita semua dapat melakukan pengawasan dan bimbingan kepada orang tua untuk terus memperhatikan kandungan gizi pada anak sehingga masalah stunting ini dapat dicegah. Ia dapat disimpulkan bahwa stunting ini merupakan permasalahan yang dapat berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan seseorang, sehingga perlu peran dan kerjasama dari semua pihak, tak hanya dari pemerintah, namun kita semua dan seluruh elemen masyarakat. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, bahwa gizi itu penting untuk anak-anak kita karena anak-anak harus sehat sejak dalam kandungan. Jadi, mari kita bersama-sama mencegah penyebaran stunting di Indonesia dengan memberi asupan gizi yang cukup dan tentu harus seimbang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya bagikan ini dapat menjadi perhatian untuk kita semua serta dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.